semuanya, kembali lagi sama aku Jian di channel yang membahas seputar public speaking. Di video kali ini aku bakal jawab pertanyaan dari kalian. Pertanyaan ini datang dari Selinana. Selinana bertanya, kira-kira gini nih pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak mau tanya, silahkan. Jawab ya kak, tugas-tugas ini dalam presentasi. Yang pertama ketua, kedua moderator, ketiga sekretaris, keempat anggota. Jawab ya kakak. Terus aku jawab, oke, ditunggu. Jadi walaupun pertanyaan ini sudah lama, karena aku berjanji untuk menjawab, maka akan aku jawab. Di video kali ini aku bakal kasih tahu nih tugas-tugas dari ketua, sekretaris, moderator, dan anggota ketika presentasi. So, sebelum masuk ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian, biar kita sama-sama belajar. So, kita langsung aja masuk ke videonya. Jujur menurut aku pertanyaan dari Selina ini pertanyaan yang cukup menarik. Kak, apa sih tugas ketua, sekretaris, moderator, dan anggota dalam presentasi? Sebenarnya dalam presentasi, ketua ini perlu nggak sih? Sekretaris ini perlu nggak sih? Nah, ini yang bakal kita jawab. Tugas-tugas dari masing-masing mereka. Pertama, ketua. Apa sih tugas dari ketua? Tugas dari ketua ketika presentasi. Ketua ini sebenarnya bertanggung jawab, berperan penting dan berperan aktif sebelum ataupun sesudah presentasi. Kenapa? Sebelum kita melakukan presentasi, kita harus mencari dulu materi-materinya. Kita harus membuat dulu makalah ataupun PPT-nya. Artinya adalah untuk membuat makalah dan PPT itu kalian harus bekerja sama nih antara ketua dan anggota. Nggak semuanya ketua yang buat, enggak. Tapi ketua di sini yang mengatur dan yang mengkoordinasi kapan, waktu, tanggal, hari kita membuat tugas. Ketualah yang mengkoordinasi hal itu. Ketika kalian presentasi, materi nggak ada, teman-teman pada nggak hadir. Nah, ini nih tanggung jawab ketua. Artinya nggak sembarangan untuk menjadi ketua. Biasanya ketua ini dipilih oleh guru ataupun dosen. Karena guru atau dosen itu dia lebih tahu mana yang cocok menjadi ketua, mana yang cocok untuk memimpin kelompoknya. Jadi nggak sembarangan ketua ini ya. Intinya ketua ini bertanggung jawab sesudah dan sebelum presentasi dimulai. Itu tugas dari ketua ya. Kita lanjut. Apa sih tugas moderator? Moderator ini bertugas untuk melancarkan diskusi pada saat presentasi. Artinya dia nggak hanya membuka dan menutup presentasi, tapi dia harus melancarkan presentasi. Bagaimana bisa membuat presentasi tersebut jadi aktif. Jadi ketika presentasi dimulai, ketika diskusi berlangsung, maka moderator yang mengambil alih dari proses presentasi tersebut. Ketika kita presentasi, terus pemateri sedang menjelaskan bahan presentasinya, tiba-tiba ada teman kita di ujung atau di belakang sana ada yang ribut, terus ada yang cekcok, ada yang bertengkar, ada yang berantem. Nah, disitulah moderator berperan penting bagaimana membuat audiens tersebut diam kembali. Artinya tidak ricuh, karena kan kita lagi presentasi. Masa iya kita lagi presentasi audiensnya ribut? Berarti dia nggak menghargai kita ada di depan dong. Yah, masa kita di depan nggak dihargai? Pernah nggak sih kalian ngerasa lagi presentasi depan, terus teman-teman kalian pada ribut? Ini kayak ngerasa kita tuh nggak dihargai. Artinya kita tuh nggak penting loh berada di depan. Ya udah, kalau kita nggak penting ngapain kita di depan gitu. Jadi di sini adalah tugas moderator untuk menangani dan mengatasi hal itu. Ketika kamu terjadi seperti itu, ketika lagi presentasi di depan, terus teman kamu ribut, mereka buat ulah, mereka buat onar ya, teman-teman yang bandel, kamu bisa tegur mereka, moderator yang menegur. Gimana caranya? Caranya gini. Ketika pemateri sedang menjelaskan bahan materinya, terus ada teman yang ribut. Misalnya kan kalau presentasi di kelas, kita tahu dong siapa nama teman kita, jadi kita bisa tegur dia dengan menyebut namanya. Caranya seperti ini. Bagaimana saudara Ihsan? Apakah ada masalah atau pertanyaan terkait pembahasan? Nah, kamu bisa sebutkan seperti itu, tapi dengan gaya dan cara yang senyum ya, nggak usah marah-marah, nggak usah. Bagaimana saudara Ihsan? Apakah ada yang salah dengan pemateri atau dengan penjelasan dari kami? Itu. Terus dia tuh pasti, haha, gitu tuh. Biasanya orang yang ribut ketika kita presentasi, ketika kita menjelaskan di depan, kalau dia ribut tuh, terus kita tegur, pasti dia nggak tahu tuh jawabannya. Makanya kasih pertanyaan-pertanyaan mengenai presentasi. Kamu jangan tanya, itu lagi ngapain? Nggak usah tanya kayak gitu. Kamu langsung aja kasih pertanyaan yang dia tuh nggak bisa jawab. Bagaimana? Apakah ada masalah dari pemateri? Atau apakah ada pertanyaan terkait hal itu sebelum kami membuka sesi pertanyaan? Bagaimana saudara? Nah, itu dia pasti akan diam. Terus ada pertanyaan lagi. Kak, aku udah tegur nih kak. Terus dia ribut lagi kak. Dia malah bikin ulah lagi. Nah, kalau itu kejadian sampai 2 kali,
kamu tegur lagi, mohon maaf jika teman-teman masih berisik, kita tidak mungkin untuk melanjutkan presentasi. Nah, kamu tegur seperti itu. Terus diam aja. Kalau kita diam, terus yang ribut tadi seketika itu bakal diam, terus bakal lihat kamu lagi. Gitu. Kamu bisa coba melakukan cara ini ya. Karena ini cara yang aku buat ya. Apa yang aku bilang itu yang pernah aku lakukan. Artinya ya aku ngomong ini berdasarkan juga dari pengalaman ketika aku presentasi di depan kelas. Jadi kamu bisa tegur tuh seperti itu. Nah, tugas sekretaris. Apa sih tugas sekretaris? Sebenarnya sekretaris ini bertugas ya. Bagaimana seorang sekretaris itu bertugas untuk mengumpulkan data, menyiapkan laporan, menyiapkan materi, mengumpulkan materi, menyelesaikan tugas, berbagi tugas, mengatur jadwal. Nah, ini sebenarnya tugas sekretaris. Jadi dalam presentasi, sekretaris ini bertugas untuk mengumpulkan materi-materi ataupun bahan ataupun data-data seperti soft file, hard disk. Nah, ini yang bertugas adalah sekretaris. Ada guru yang ketika kita presentasi, nanti kita presentasinya menggunakan PPT ya. Jadi nanti letakkan di flash disk saya. Nah, itu tugas dari sekretaris. Terus ada juga guru atau dosen yang presentasi itu seperti ini. Nanti presentasi sediakan 10 rangkap ya, terus bagi sama per kelompok. Karena ada 10 kelompok, jadi kita harus membuat makalahnya 10 rangkap. Ada tuh dosen kayak gitu. Jujur sih kalau menurut aku itu tuh ngabisin biaya sebenarnya, tapi yang namanya proses pembelajaran ya. Jujur sih kalau 1 dosen 2 dosen gak masalah, tapi ini setiap kita presentasi dalam makalah kita bukan tipis, makalah kita itu lumayan ya lembarnya, jadi harus di print terus dibuat 10 rangkap. Itu sebenarnya biaya sih kalau menurut aku, tapi ya namanya proses pembelajaran ya, jadi diikutin aja. Ada dosen yang kayak gitu tuh, nanti mau presentasi sediakan 10 rangkap ya, terus dibagi-bagi per kelompok, sebelum saya masuk harus udah dibagi. Nah, seperti itu. Ada juga dosen atau guru yang mengatakan nanti ketika presentasi menggunakan PPT itu makalahnya tetap harus ada ya, terus dikirim itu via WhatsApp atau tele. Harus dikirim soft filenya sama teman-teman di grup. Nah, ada yang seperti itu. Itu tugasnya sekretaris. Artinya sekretaris yang mengumpulkan data, tugas, materi ataupun bahan-bahan yang ada ya. Itu tugas dari sekretaris. Dan infokusnya itu ya disediakan sama ketuanya lah. Jadi ketua yang bertanggung jawab untuk mengambil infokus seperti itu. Oke, kita lanjut. Sampai sini udah paham ya? Ya, aku harap sih kalian paham. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan aja di kolom komentar, yang insya Allah pasti aku jawab kok. Kita lanjut ke tugas anggota. Nah, apa sih tugas dari anggota, Kak? Aku rasa kalian nggak perlu tanya lagi ya tugas dari anggota. Anggota bertugas untuk melaksanakan, mengikuti, menjalankan, mematuhi, dan menyelesaikan tugas. Nah, anggota ini dia harus ikutin apa kata ketua. Kenapa? Karena kamu nih kan anggota, biasanya nih anggota nih pandangannya masih abu-abu nih. Nggak tahu dia nih mau presentasi ngapain. Dia mau presentasi tapi dia nggak tahu mau ngapain. Jadi sebagai anggota nih harus dengerin kata ketua. Misalnya ketua menyuruh untuk mencari materi. Itu kan udah dibagi-bagi tugasnya kan. Nah, ketua nyuruh tuh untuk nyari materi ini. Nah, kamu sebagai anggota harus ngikutin. Kalau anggota nggak ngikutin apa yang diperintahkan ataupun yang disuruh ketua, ini ketuanya boleh untuk tidak memasukkan nama anggotanya ke dalam presentasinya kalian. Ya, nggak perlu ditulis namanya kalau anggota nggak kerja. Karena anggota di sini harus kerja. Kalau dia nggak kerja, berarti dia nggak butuh nilai. Karena nilai ini sebenarnya nilai-nilai pribadi ya. Kalau presentasi kalian selesai, kalau presentasi kalian bagus, maka kalian akan mendapatkan nilai yang bagus. Semua anggota yang berperan di dalam kelompok mendapatkan nilai yang bagus. Tapi kalau ada anggota yang tidak berperan, ikut aktif dalam presentasi, gak perlu ditulis namanya. Terus ada yang nanya nih, Kak, dia ikut dalam kerja kelompok ketika kita mencari bahan materi, dia ikut Kak, kemana-mana dia ikut Kak, kita buat video juga dia ikut. Tapi Kak, ketika presentasi dia nggak ada. Nah, untuk keadaan seperti ini kalian tetap tulis aja namanya di dalam makalah kalian. Kenapa ditulis? Dia kan nggak ada Kak ketika presentasi. Karena tugas itu juga bagian dari kerja atau usahanya dia. Jadi harus ditulis namanya. Walaupun ketika presentasi dia nggak ada, dia nggak hadir, nah itu nanti yang menilai guru. Pasti kan guru atau dosen bertanya, nih Nisa kemana nggak hadir? Nih dia kemana nggak hadir? Kok bisa nggak hadir? Nah, kalau kayak gitu tuh kembali ke gurunya atau dosennya, nanti mereka bisa menilai sendiri. Jadi aku sarani kamu ya sebagai anggota harus patuh, harus ngikutin kata ketua. Kalau kamu
nggak mau buat makalah sendiri, berarti kamu harus ngikutin tugas yang diberikan secara kelompok. Biasanya sih anggota-anggota yang gak nurut kayak gini, nanti mereka disatukan antara anggota-anggota yang gak nurut, terus mereka disuruh buat kelompok lagi. Dan kelompok ini akhirnya terpaksa mereka ngerjakan, jadi amburadul. Nah, jangan seperti ini ya, jangan mau jadi anggota seperti ini. Makanya kalau ada tugas, kamu ikutin aja perintah dari ketua ya. Kamu ikutin aja lah. Menurut aku juga nggak susah kok kalau kita ngerjainnya bareng-bareng. Nah, ketua, anggota, sekretaris, moderator, 4 orang ini bekerja sama. Ketika presentasi nanti, moderator kan udah ada tugasnya. Nah, untuk sekretaris, ketua, anggota, kalian berbagi tugas aja. Mana yang jadi pemateri, mana yang jadi tanya jawab, dan mana yang membaca kesimpulan. Kalian berbagi tugas. Terserah mau ngambil yang mana. Ketua mau ngambil yang mana. Mau ketua di bagian pembaca kesimpulan, mau ketua di bagian tanya jawab, mau ketua menjadi pemateri, nggak masalah ya. Sekretaris mau di bagian pembaca kesimpulan, nggak masalah. Kalian artinya berbagi tugas aja dan kerjasama. Dan inti dari kelompok ini harus ada kerjasama antara ketua, sekretaris, anggota, dan moderator. Kenapa? Kalau kalian kerjasama, kalian melakukan yang terbaik, kalian bakal mendapatkan nilai yang baik dari guru ataupun dosen kalian. Intinya ketika kalian dapat tugas, kerjain aja deh bareng-bareng. Kerja kelompok, kerja sama, dan lakuin yang terbaik. Pasti nilai kalian baik. Tapi kalau kalian nggak bertanggung jawab, nggak peduli sama kelompoknya kalian, ya udah. Begitu juga guru nggak peduli terhadap nilai kalian. Karena nilai kita tergantung dari kerja kerasnya kita dan usahanya kita. Usahakan yang baik, pasti nilainya baik. Itu aja dari aku mengenai pertanyaan dari siapa tadi? Selina ya. Selinana, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan kamu menarik sekali. Bagi kalian yang ada pertanyaan mengenai seputar public speaking ataupun presentasi dalam kelas ataupun di kampus, kalian bisa tanyakan aja di kolom komentar yang insya Allah pasti aku jawab. Thank you udah nonton video ini. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian biar kita sama-sama belajar. So, bagi kalian yang pingin kenal lebih dekat dengan aku, jangan lupa untuk follow Instagram aku, Zihan Israh, pakai Z dan A-nya 2 di belakang. Thank you, see you, goodbye, stay healthy, stay positive. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. So, bye-bye.